Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi halaka fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu gusa'an ahwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patutlah rasanya kita bersyukur atas segala nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, baik berupa nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita diberi keluangan untuk datang ke masjid ini bersama-sama untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Wujud syukur terwujud dalam pelaksanaan salat kita. Di saat kita bertakbir, kita membesarkan Allah sambil mengkerdilkan diri kita di hadapannya. Kita sujud, merapatkan bagian tubuh kita yang paling kita jaga di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kedua lutut kita, sejajar dengan kedua telapak tangan kita, sejajar dengan jari-jari kaki kita, bahkan lebih rendah tempatnya dibanding dengan keluarnya kotoran. Sampai Maha suci Allah yang maha tinggi, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah, sehingga tidak ada lagi makhluk yang bisa kita, dan kita tinggikan Allah sambil merapatkan apa yang paling kita jaga, tubuh kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi raga yang sempurna, kita diberi bentuk tubuh terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya di surah At-Tin surah 95 ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan kita ke dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu Allah melengkapi kita dengan pendengaran, melengkapi kita dengan penglihatan, melengkapi kita dengan akal, yang termaktub dalam surah An-Nahl surah ke-16 ayat ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kita semua dari perut ibu kita tanpa sedikit pun pengetahuan. Lalu Allah melengkapi kita dengan pendengaran, was-sam'a, lalu melengkapi kita dengan penglihatan, wal absara, lalu dilengkapi dengan akal, wal afidah, agar kita bersyukur.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah makhluk terbaik. Kita adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu melalui seleksi, melalui persaingan yang ketat. Di dalam awal penciptaan kita sebagai makhluk yang bernama manusia, ilmu kedokteran sering menyatakan bahwa sperma yang bergerak menuju rahim ibu kita itu jutaan bergerak berlomba menuju rahim ibu kita, dan hanya satu yang sampai, jutaan yang lain mundur. Dan itu artinya kitalah yang terbaik, karena kita yang duluan sampai. Itulah sebabnya di dalam salah satu buku yang berjudul UN Heredity yang ditulis oleh Dale Carnegie, beliau berkata bahwa hanya ada satu kemungkinan di antara jutaan kemungkinan yang ada, bahwa manusia yang akhirnya hadir itu adalah kita, adalah Anda, adalah saya. Dengan kata lain, bahwa jutaan saudara kandung kita, jutaan saudara kandung Anda itu tidak lolos seleksi. Yang lolos adalah saya, Anda, bapak-bapak dan anak-anakku sekalian. Lahir sebagai manusia yang unik, lahir sebagai manusia yang istimewa, lahir sebagai makhluk yang terpilih. Tak ada satu manusia yang persis sama dengan kita. Walaupun ada orang yang kembar identik, walaupun ada orang yang lahir dengan kembar identik, tapi tetap ada perbedaan. Karena kalau tidak ada perbedaan, maka kita tidak bisa membedakan. Tapi ternyata bahwa orang-orang yang lahir dengan kembar identik itu pun tetap bisa kita bedakan. Kita adalah satu-satunya makhluk di bumi yang ada di bumi. Tidak ada duanya. Ini adalah sebuah mahakarya spesial, masterpiece, tidak ada duanya. Tidak ada satupun manusia yang akhirnya pengalaman hidupnya, bahkan juga matinya yang persis sama dengan kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tercipta sebagai makhluk spesial, tercipta sebagai makhluk unik, tercipta sebagai makhluk yang tak terhingga harganya. Itu adalah sebuah keistimewaan yang ada di dalam tubuh kita saja, seperti misalnya mata. Mata dianugerahkan Allah kepada kita, yang kita miliki. Itu kita yakin bahwasanya harganya tidak akan pernah terjangkau oleh berapapun uang yang kita miliki. Pendengaran yang kita miliki tidak mungkin kita mau tukar dengan mobil yang paling mewah. Harga kita bukan miliaran. Harga kita bukan triliunan. Tidak ada harganya semua itu, karena kita pada dasarnya tidak ternilai. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebagai makhluk spesial, sebagai makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah, tentu juga harus dihargai dengan tugas-tugas spesial, harus dihargai dengan tugas-tugas kehormatan. Makhluk terhormat harus diberi tugas kehormatan. Makhluk berharga itu harus diberi tanggung jawab yang juga berharga. Kenapa? Karena jika makhluk terhormat dan wewenang yang remeh, yang asal-asalan, atau yang bahasa gaulnya orang sering katakan yang ecek-ecek,
maka pada dasarnya itu adalah merupakan sebuah pelecehan terhadap ciptaannya Allah. Sebuah penghinaan terhadap makhluk terbaik. Makhluk istimewa, tapi diberi tugas yang biasa-biasa saja. Tentu itu adalah sebuah bentuk penghinaan. Orang yang besar harus diberi juga tugas yang besar. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk terbaik yang namanya manusia. Juga diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tugas yang mulia. Apa tugasnya? Apa tugas kita di dalam proses penciptaan Allah Subhanahu wa taala? Tugas kita adalah menjadi khalifah. Tugas kita adalah menjadi Allah di atas permukaan bumi. Kalau kita menjadi wakilnya Allah, itu artinya kita harus menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan tuntunan berdasarkan Al-Quran maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal khutbah saya sudah membacakan salah satu surah di surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iskala rabbuka malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di permukaan bumi. Demikian halnya Allah juga berfirman dalam surah As-Sad, surah ke-38 ayat ke-26. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Hai, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah sebagai jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sebagai wakilnya Allah, kita diberikan wewenang untuk mengelola bumi, bahkan mengelola alam semesta ini, bukan sekedar mengelola, tetapi memanfaatkan, meningkatkan potensi, bukan menjadi perusak di atas permukaan bumi. Karena Allah pun sudah mensinyalir bahwa penyebab terjadinya kerusakan di atas permukaan bumi itu karena ulah manusia. Zal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan baik di darat maupun di laut itu karena ulah manusia. Manusia yang menganggap sebagai makhluk terbaik, tapi seringkali melakukan hal-hal yang membuat apa yang sudah dikatakan oleh Allah dalam bentuk keseimbangan ini, dalam kondisi yang seimbang, menjadi rusak. Sebagai khalifah, sebagai pengelola di atas permukaan bumi, sebagai wakil Allah di atas permukaan bumi, itu menjadi sebuah tugas, menjadi sebuah tanggung jawab yang sangat terhormat bagi kita. Tetapi itu pun juga pada dasarnya menjadi sesuatu yang sangat berat. Tapi inilah konsekuensi untuk menjadi makhluk yang mulia. Tanda kemuliaan kita bukan hanya terlihat atau terjabar dalam raga yang indah, dalam raga yang sempurna, dalam raga yang sebaik-baiknya. Simbol kehormatan bukan juga hanya terlihat dari penciptaan akal yang memang sudah istimewa, tetapi juga dari proses, dari suatu tanggung jawab yang disertakan Allah terhadap itu semua. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani menjadi manusia berarti kita harus berani untuk mengemban tanggung jawab yang diamanahkan oleh Sang Pencipta terhadap kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kondisi yang kita lihat sekarang, betapa banyak saudara-saudara kita yang kita seiman dengannya, banyak yang melecehkan dirinya, banyak yang melecehkan kemuliaannya, banyak yang melecehkan kondisinya yang terbaik dengan tunduk pada makhluk yang lebih rendah darinya. Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang rela menjual martabat dirinya demi meraih pangkat,
Betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang rela menjual harga dirinya demi hanya meraih limpahan harta. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengorbankan kemuliaannya dengan mengisi hidupnya dengan beragam kegiatan, beragam aktivitas yang tak pantas dilakukan oleh makhluk terbaik, oleh sosok makhluk yang termulia dari sebuah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Muhammad Ainun Najib yang lebih sering kita kenal dengan sebutan MH Ainun Najib itu pernah berkata bahwa sebenarnya diri kita ini lebih mahal dibanding dengan uang yang kita miliki. Olehnya itu lanjut beliau, jangan kejar uang. Jadikan uang yang mengejar kita. Apa artinya? MH seakan-akan ingin menyatakan bahwa uang itu harus menjadi efek moral dari sebuah aktivitas, dari sebuah pekerjaan, dari sebuah kegiatan. Dan kegiatan itu harus baik karena kita adalah yang terbaik. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu baik sebagai makhluk spesial, sebagai makhluk yang unik, kita jangan pernah meremehkan hasil karya ciptaan Allah. Jangan pernah remehkan dengan pilihan hidup yang kecil-kecil, yang kerdil. Jangan pernah melenyehkan mahakarya Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas-aktivitas yang asal-asalan, dengan aktivitas yang kecil. Karena dengan itu, pada dasarnya itu adalah sebuah kedurhakaan yang tidak tanggung-tanggung jika kita hanya mengisi hidup kita dengan beragam kegiatan yang tak layak dikerjakan oleh Sang Mahakarya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk terbaik, sebagai makhluk termulia di sisi Allah, merupakan sebuah kesaliman yang tak terkira jika kita menjadikan karya yang begitu agung ini, karya yang begitu istimewa ini hanya numpang lewat dalam sejarah, dalam lahir dan hidup mati kita, tanpa kita bisa meninggalkan warisan berharga, tanpa kita bisa menyumbangkan prestasi, tanpa kita bisa menyumbangkan kontribusi yang memberi kemanfaatan bagi sekitar kita. Olehnya itu mari kita beristighfar. Mari kita mencoba untuk menyesali segala salah yang selama ini tak kunjung berhenti kita lakukan. Kita mohon maaf kepada Allah yang selama ini telah mengalirkan nikmat kepada kita, tapi seringkali kita balas dengan maksiat. Allah sudah memberikan kita mata yang sehat, tapi seringkali kita pakai untuk melihat hal-hal yang nista. Allah telah memberikan kita telinga, tapi sehatnya telinga sering dipakai dengan sia-sia. Allah memberikan kita raga yang bugar, tubuh yang sehat, tetapi malah seringkali kita pakai untuk berbuat hina. Lidah kita yang bisa bicara malah dipakai ngomong yang tak bermakna. Bahkan kaki yang kuat seringkali dipakai jalan ke tempat-tempat yang sesat. Kita telah dikasih amanah tapi kita hianat. Kita seringkali dikasih rezeki tetapi kesombongan kita tidak henti-hentinya. Kita telah diberi kehormatan oleh Allah tetapi kita masih angkuh bukan main. Oleh itu kita mohon kepada Allah untuk ampunannya. Jangan sampai kekufuran nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, Allah menjadi murka karenanya dan dicabut semua nikmat dari kita. Jangan sampai kita baru sadar setelah seluruh anugerah terenggut dari kita. Kita mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mencoba semenit saja untuk menutup mata kita, untuk menutup telinga kita, untuk lemaskan kaki kita, untuk membisukan lisan kita. Betapa tidak enaknya, tak terbayangkan rasanya apabila semuanya
nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat raga Allah renggut dari kita. Hidup memang sangat. Ada petuah santai seperti pantai, slow kayak pulau. Itu bukanlah kalimat juara. Itu bukanlah kalimat pejuang. Karena hidup ini penuh dengan kompetisi. Ada kalanya kita sukses, tapi ada kalanya juga kita gagal. Ada kalanya kita naik, tapi ada kalanya kita pula ada di bawah. Ada saudara-saudara kita yang mulia, ada pula yang menghinakan dirinya. Tapi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi sekeliling. Khairun nas anfa'uhum linnas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ijtihadi wal iktisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqun wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbahatil qudsi faqala ta'ala fil kitabil azim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Warda Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakrin wa Umara wa Utsman wa Aliyin wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jami'i wulatil muslimin wansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftabaina wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.